Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we are going to explain to you about discourse analysis. What is discourse analysis? Before I show you about the material, let me introduce our member groups. First, Adina Julia Christy, second, Indri Ayu Lestari, and the last, Laila Roshita Dewi Nurhasana. There are several material about discourse analysis. First, what is discourse analysis? Second, structure of text, and last, speaking and writing. Pengertian dan ruang lingkup wacana. Wacana secara bahasa Sanskerta yaitu wak atau vak, artinya berkata atau berucap menurut Doulas. Wacana secara morfologi Sanskerta yaitu melakukan tindakan ujar. Kata tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi wacana. Bentuk ana yang muncul di belakang adalah sufiks atau akhiran yang bermakna membedakan atau nominalisasi. Jadi, kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan atau tuturan. Dalam Kamus Bahasa Jawa Kuno Indonesia karangan Jawa Wasito terdapat kata waca yang berarti baca, kata umaca atau amaca yang artinya membaca, pamacan artinya pembacaan, angmawacana atau artinya berkata, wacaka mengucapkan, dan wacana yang artinya perkataan untuk kata yang terakhir tersebut. Dilihat dalam konteks kalimat dalam bahasa Jawa kuno ada pada contoh berikut, yaitu nahan wuwus sang tapa sama Madura wacana daha, yang memiliki arti demikian sabda sang pandita, ramah sikap dan perkataannya. Artian wacana sekurang-kurangnya dapat dilihat dari 4 sudut pandang, yaitu yang pertama, penggunaannya oleh masyarakat umum, yang kedua, asal-usul katanya, yang ketiga, kedudukannya dalam satuan kebahasaan, dan yang terakhir, kaitannya dengan konsep tentang bahasa. Kedudukan wacana dalam satuan kebahasaan. Jenis-jenis wacana. Wacana itu ada berbagai jenis. Berbagai jenis wacana itu dapat dikelompokkan menurut dasar tertentu. Dasar pengelompokan itu diantaranya, yang pertama, media yang dipakai untuk mewujudkannya. Yang kedua, keaktifan partisipan komunikasi. Yang ketiga, tujuan pembuatan wacana. Yang keempat, bentuk wacana. Yang kelima, langsung tindaknya pengungkapan wacana. Yang keenam, genre sastra. Ketujuh, isi wacana. Dan yang terakhir, dunia maya. Analisis wacana. Analisis wacana bertujuan untuk mengungkapkan struktur wacana, komponen pembentuk wacana, isi wacana, ragam bahasa dalam wacana, ideologi dalam wacana, tindak tutur dalam wacana, gaya bahasa dalam wacana, dan prinsip-prinsip membangun wacana. Structure of text wacana. Wacana merupakan seperangkat preposisi yang saling terkait, yang menciptakan semacam kohesi atau kepaduan bagi pendengar ataupun pembaca. Wacana dapat diimplementasikan dalam bentuk prosa lengkap berupa novel, buku, seri ensiklopedia, dan lain-lain. Dalam bentuk prosa persuasif seperti iklan. Wacana terkait dengan teks. Struktur atau hierarki meliputi struktur makro, superstruktur, dan mikrostruktur. Oleh sebab itu, dalam pembahasan kali ini akan dikaji secara lebih jauh mengenai struktur wacana, yaitu mulai dari struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Yang pertama adalah
struktur makro. Struktur makro suatu wacana dapat diartikan sebagai struktur makna, topik, ataupun tema globalnya. Struktur makro diturunkan atau disimpulkan dari makna lokal wacana, atau struktur mikro proposisional ataupun semantik. Dengan banyak aturan atau strategi untuk mereduksi informasi yang kompleks. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Dijk dalam Erianto 2001 yang menyatakan bahwa struktur makro adalah makna global ataupun umum dari sebuah teks yang dapat dijangkau dengan melihat pokok pembahasan teks tersebut. Subjek wacana semacam itu bukan hanya isi, melainkan aspek peristiwa. Selanjutnya adalah superstruktur. Sobur mengemukakan bahwa superstruktur adalah kerangka teks, yaitu bagaimana struktur dan unsur-unsur wacana tersusun dalam teks secara keseluruhan. Struktur skema atau superstruktur menggambarkan bentuk umum teks. Bentuk wacana umum ini terdiri dari beberapa kategori ataupun divisi umum, seperti pendahuluan, isi, kesimpulan, pemecahan masalah, dan kesimpulan. Informasi penting yang disampaikan pada awal ataupun akhir bergantung pada makna ujaran tersebut. Skema ini memiliki dua elemen. Yang pertama adalah summary atau abstrak, umumnya ditandai dengan dua unsur, yaitu judul dan lead ataupun teras berita. Elemen kedua berupa story ataupun cerita, yaitu isi dari keseluruhan berita. Unsur ini memiliki subkategori dalam kontekstual, proses ataupun jalannya peristiwa, dan yang kedua adalah catatan yang ditampilkan dalam sebuah teks. Selanjutnya, struktur mikro. Menurut Sobur, dalam kajian struktur mikro, hal yang diamati merupakan kajian semantik, sintaksis, stilistika, dan retorik. Unsur-unsur yang akan diamati adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah semantik. Hair menyatakan bahwa sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik, semantik mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna ataupun arti dalam sebuah bahasa. Semantik dalam skema Van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal ataupun local meaning, yakni makna yang muncul berhubungan antara kalimat, berhubungan antar preposisi yang membangun makna tertentu dalam suatu bangunan teks. Semantik ini tidak hanya mendefinisikan bagian mana yang terpenting dari struktur wacana, tetapi juga menggiring ke arah sisi tertentu dari suatu peristiwa. Selanjutnya adalah sintaksis. Menurut Verhaer, sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar kalimat dalam suatu tuturan. Berdasarkan hal tersebut, salah satu kategori yang digunakan adalah dengan pemakaian koherensi. Koherensi menurut Sobur dapat diamati diantaranya dari kata hubungan yang dipakai untuk menghubungkan fakta ataupun preposisi. Kata hubung yang dipakai biasanya berupa dan, akibat, tetapi, lalu, karena, meskipun. Semua kata tersebut menyebabkan makna yang berlainan ketika kita hendak menggunakan sebuah preposisi. Selanjutnya adalah stilistika. Menurut Erianto, leksikon menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia.
Sementara itu, menurut Saussure, stilistika adalah sebuah style ataupun gaya, yaitu cara yang digunakan untuk penulis untuk menyampaikan maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai sebuah sarana. Elemen yang diamati pada kajian stilistik adalah leksikon. Slide selanjutnya yaitu retoris. Retoris merupakan gaya yang diungkapkan ketika seseorang menulis atau berbicara. Bagaimana identitas yang menjadi cara penulis menyampaikan maksud? Elemen yang dikaji pada kajian retoris yaitu ekspresi. Maksudnya untuk membantu menonjolkan atau menghilangkan bagian tertentu dari teks yang disampaikan. Elemen selanjutnya adalah grafis. Menurut Erianto, grafis merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolkan, yang berarti dianggap penting oleh seorang yang diamati dari teks. Misalnya pemakaian huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat ukuran kecil dan besar, pemakaian grafik, gambar, atau tabel mendukung arti penting dari suatu pesan. Selanjutnya, speaking and writing. Belajar merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang vital dalam usahanya untuk mempertahankan hidup dan pengembangan dirinya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Pada dasarnya, belajar sebagai suatu kebutuhan yang vital karena semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan berbagai perubahan yang melanda segenap aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Tanpa belajar, manusia akan mengalami kesulitan dan penyesuaian diri dengan lingkungan dan tuntutan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang senantiasa berubah. Pada prinsipnya, tujuan akhir pengajaran bahasa adalah agar siswa terampil berbahasa yang meliputi, terampil menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam membicarakan pengajaran bahasa Indonesia, tidak akan lepas dari kegiatan menulis. Untuk itu, menulis merupakan salah satu keterampilan dalam berbahasa. Melalui keterampilan menulis, siswa dapat mengkomunikasikan gagasan, penghayatan, dan pengalamannya ke dalam bentuk tulisan. Wacana berkaitan erat dengan keterampilan berbahasa, terutama keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, yaitu berbicara dan menulis. Baik wacana maupun keterampilan berbahasa sama-sama menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang berupa rangkaian ujaran secara lisan maupun tulisan. Sebagai media komunikasi wacana lisan, wujudnya dapat berupa sebagai percakapan atau dialog yang terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sedangkan wacana dengan media komunikasi tulis dapat berwujud sebuah teks. Keterampilan menulis wacana sangat penting bagi siswa, sebab dengan keterampilan menulis, wacana siswa dapat menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran menulis ditujukan agar siswa mampu memahami dan dapat mengkomunikasikan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengajaran menulis untuk memancing siswa menuangkan ide, gagasan yang tepat yaitu dengan menggunakan media tayangan video. Untuk itu, media video merupakan suatu alat yang berisi alunan suara dan gambar yang digunakan untuk merangsang daya pikir bentuk tulisan wacana. Kerumitan bahan yang akan disampaikan dapat diatasi dengan bantuan media. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pengertian wacana sekurang-kurangnya dapat dilihat dari 4 sudut pandang, yaitu penggunaannya oleh masyarakat umum, asal-usul katanya, kedudukannya dalam satuan kebahasaan, dan kaitannya dengan konsep tentang bahasa.
Berdasarkan pengertian wacana dari 4 sudut pandang tersebut, wacana dapat dimengerti sebagai satuan kebahasaan terbesar atau tertinggi yang terbentuk oleh teks dan konteks. Sebagai satuan kebahasaan tertinggi, wacana dapat berupa gugus kalimat atau sentence cluster, paragraf atau alinea, penggalan wacana atau pasal, subbab, bab, episode, dan wacana utuh atau novel, puisi, syair lagu, khotbah, pengumuman, iklan, berita, dialog, dan lain sebagainya. Wacana terdapat berbagai jenis. Berbagai jenis wacana itu dapat dikelompokkan menurut dasar tertentu. Dasar pengelompokan itu antara lain: 1. Media yang dipakai untuk mewujudkannya. 2. Keaktifan partisipasi komunikasi. 3. Tujuan pembuatan wacana. 4. Bentuk wacana. Yang kelima, langsung tidaknya pengungkapan wacana. Keenam, genre sastra. Ketujuh, isi wacana. Dan kedelapan, dunia maya atau Periksa Baryadi 2002. Wacana terkait dengan teks, struktur hierarki meliputi struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Thank you for watching this video. If you like this video, please click like, comment, subscribe, and share this video. Thank you for your attention. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.